Bayangkan, seorang gembel lusuh, tidur di pinggir jalan, tiba-tiba dijemput seorang wanita cantik dengan mobil mewah. Orang-orang di sekitar hanya bisa ternganga. Tapi tunggu, siapa sebenarnya gembel itu? Mengapa wanita itu meneteskan air mata saat melihatnya? Kisah ini akan membuka mata kita, bahwa di dunia ini, kemuliaan tak selalu terlihat di mata manusia, tapi terlihat jelas di hadapan Allah. Dukung cerita ini dengan like. Semoga pesan kebaikan dan pelajaran hidup ini bisa sampai kepada lebih banyak hati. Sore itu turun pelan-pelan seperti tirai yang ditarik setengah hati. Cahaya matahari terjepit di antara gedung-gedung tua, memantul pada genangan air yang menghitam di pinggir trotoar. Rahman duduk bersandar pada tembok yang kulit catnya mengelupas. Kaosnya kusam, lengan kirinya berlubang sebesar koin. Telapak tangan yang dulu terbiasa memegang kitab, kini berdebu dan mengeras seperti batu yang terlalu sering digesek angin. Ia merapatkan jaket tipis yang sudah tak punya kancing, menahan gigil yang tidak seluruhnya datang dari cuaca. Orang-orang melintas bagai arus deras. Langkah tergesa, percakapan pecah-pecah, tawa yang tidak pernah benar-benar menoleh. Ada anak kecil yang sempat menatap lama, namun ibunya menarik pergelangan tangannya dan menyibak pandang seolah kemiskinan bisa menular lewat tatapan. Rahman menunduk. Ia paham. Ia memilih menghitung napas sendiri agar tidak tenggelam oleh riuh kota yang tak mengenal namanya. Perutnya melilit. Seharian ini ia hanya meneguk air dari keran musyalah pasar. Di sela-sela debar yang tak enak, ia menahan diri untuk tidak menengadah meminta-minta. Ada sesuatu yang lebih perih dari lapar. Rasa malu pada dirinya sendiri. Dulu ia punya ruang kelas sederhana. Rak kayu di sudut berisi mushaf dan buku bekas. Papan tulis yang digantung seadanya. Dulu suara anak-anak mengeja huruf terdengar seperti doa yang menetas di udara pagi. Dulu, Rahman menghapus kata itu dari benaknya. Tapi, dulu, licin, selalu lolos dan kembali berputar di kepala. Bau gorengan dari gerobak di seberang melambai-lambai. Penjualnya, lelaki paruh baya, beberapa kali melirik, separuh iba separuh ragu. Rahman membalas dengan senyum kecil yang tidak minta apa-apa. Ia menelan ludah, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, mengatur detak hati. Ya Allah, gumamnya lirih. Jagalah aku dari meminta kepada selain MU. Cukupkan aku dengan cara yang tidak menukar harga diriku. Suara itu hampir tak terdengar. Lenyap ditelan knalpot dan klakson, tapi di dalam dada Rahman, kata-katanya menimbulkan ruang yang sedikit lebih lapang. Angin sore menusuk celah-celah pakaian. Rahman menatap langit, mengamati awan yang menggumpal seperti kapas yang diperas. Ia memejamkan mata, membiarkan sekelebat kenangan menyentuhnya sebentar. Lantai teras yang disapu bersih setiap pagi, tatapan murid-murid yang menunggu penjelasan, bau kertas yang lembab saat hujan. Tidak ada yang ia ratapi dengan keras. Kesedihan itu tenang, seperti laut yang jauh di tengah, dalam, sunyi, dan menyimpan misteri yang tidak butuh saksi. Seseorang melempar koin di dekat kakinya. Logam itu memantul 2 kali, lalu diam. Rahman menatapnya. Berat koin itu terasa lebih besar daripada nilainya. Ia tahu, menolak bisa menyinggung, menerima bisa melukai dirinya sendiri. Ia menarik napas, mengangkat koin itu dengan 2 jari, lalu menaruhnya di samping, tidak di saku, tidak pula ia tendang menjauh. Ampuni aku bila ini kelemahan, bisiknya pada Allah, dan kuatkan aku untuk lebih baik besok. Senja merunduk. Di ujung gang, azan maghrib melambai-lambai seperti panggilan pulang. Rahman bangkit perlahan, membersihkan debu dari lutut dengan tepukan singkat. Ia melangkah ke musyalah kecil di ujung blok, tempat yang tidak pernah menolak siapapun, bahkan yang paling tampak tidak pantas sekalipun. Di serambi, ia menunggu jamaah lain keluar, menepi agar tak mengganggu. Ketika tempat wudu lengang, ia membasuh wajahnya. Airnya dingin, menampar kesadaran. Setiap basuhan adalah percakapan yang hanya dimengerti dirinya dan Tuhannya. Jika ini ujian, jadikan aku lulus dengan cara yang Engkau ridai, ya Allah. Selesai sholat, Rahman duduk lebih lama dari biasanya. Bukan karena ingin dilihat, melainkan karena di sajadah tipis itu,
Ia bisa menaruh seluruh beban tanpa perlu menyusun kalimat. Bibirnya bergerak pelan, menyusun hamdalah dan permohonan yang sederhana, rezeki yang halal, hati yang lapang, dan kesempatan untuk berguna, sekecil apapun. Tak ada kata yang berlebihan. Ia tidak sedang bernegosiasi, ia sedang menyerahkan. Malam mulai menetes. Lampu-lampu toko satu persatu padam. Rahman kembali ke trotoar yang menjadi ranjangnya selama beberapa bulan terakhir. Ia menyelipkan kardus di bawah punggung agar dingin tidak langsung menusuk tulang. Di atas kepala, kusen toko meneteskan air dari sisa hujan siang tadi. Ritmenya teratur seperti jam dinding yang sabar. Rahman memeluk tas kain usang berisi 2 potong pakaian, sebuah kitab kecil dengan sampul mengelupas, dan secarik foto yang warnanya pudar. Ia tidak menatap foto itu malam ini. Beberapa kenangan perlu disimpan agar tak menggerus sisa tenaga. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang terburu, lalu hilang. Bau bensin samar mengapung di udara, dibawa angin dari jalan raya yang tak pernah benar-benar tidur. Rahman memejamkan mata, tapi telinganya sigap pada bunyi-bunyi yang mengisyaratkan bahaya. Seretan sandal, gerincing botol kaca, tawa kasar anak-anak jalanan yang kadang usil. Malam ini, semua lewat tanpa singgah. Ia bersyukur diam-diam, syukur yang tidak bersuara, namun terasa hangat di sela tulang rusuk. Di tengah kesunyian, ia berbisik, "Jika esok engkau beri aku kesempatan, ya Allah, izinkan aku bekerja dengan tanganku sendiri, mengajar lagi meski hanya 1 anak, membaca lagi meski hanya 1 halaman." Tak ada air mata yang tumpah. Matanya sudah kering oleh terlalu banyak hari yang sulit. Yang tersisa adalah tekad yang menolak padam. Nyala kecil yang tak bisa dilihat siapapun dari luar. Lama ia menatap langit yang mulai kehilangan bintang karena cahaya kota. Rahman belajar mendengar detak jamnya sendiri. Pelan, teratur, mengabarkan bahwa hidup ini, betapapun beratnya, masih bergerak. Dan pada saat itulah, lirih sekali, dari ujung jalan ia menangkap bunyi mesin yang merendah. Tidak bising, tidak memamerkan diri. Suara itu mendekat, menyeberangi celah-celah malam dengan sabar, lalu seolah-olah berhenti tepat di depan trotoar tempatnya bersandar. Rahman belum menoleh. Ia menarik napas dan menahannya sesaat, merapikan duduk, menegakkan punggung. Dalam hati ia berucap sekali lagi, "Lindungi aku, ya Allah," sambil menyiapkan diri menghadapi apapun yang akan dibawa oleh suara yang baru saja tiba. Suara mesin itu semakin jelas. Bukan deru kasar angkot tua, bukan pula derap sepeda motor yang biasa melintas dengan knalpot berisi. Ini suara yang dalam, halus, seperti hembusan napas yang berwibawa. Di tengah jalan yang mulai sepi, kilau lampu depannya memantul di aspal basah. Rahman perlahan menoleh. Matanya menyesuaikan cahaya yang menusuk dari arah itu. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Bukan sekadar mobil, tapi jenis yang biasanya hanya dilihatnya di iklan atau majalah lusuh yang kadang ditemukan di tumpukan sampah. Catnya mengilat sempurna. Ban tebalnya masih menyimpan aroma karet baru. Bayangan lampu kota menari di permukaannya. Sesaat, suasana di sekitar menjadi senyap. Bahkan angin pun terasa menahan langkahnya. Rahman mengernyit, mencoba mencari alasan kenapa kendaraan semewah itu berhenti di depan seorang seperti dirinya. Tak ada halte di sini, tak ada toko yang buka, tak ada alasan logis. Dari balik kaca gelap, ia tak bisa melihat siapa pengemudinya. Ia hanya bisa merasakan tatapan, atau mungkin itu hanya prasangkanya sendiri. Kaca jendela bagian penumpang depan perlahan turun. Udara dingin dari dalam mobil keluar, membawa aroma wangi yang kontras dengan bau aspal dan debu malam. Dari balik kaca, seorang wanita tampak. Kulitnya bersih, rambutnya tersusun rapi, meski beberapa helai tertiup angin malam. Ada sesuatu di matanya yang membuat Rahman terpaku, bukan sekadar kecantikan, tapi tatapan yang seakan mengenalinya. Tatapan itu bertahan beberapa detik yang terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada senyum basa-basi. Tidak ada raut jijik seperti yang sering Rahman temui. Hanya, diam, namun penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan. Seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang telah lama dicari, namun tak yakin bagaimana harus memulai. Rahman menunduk sedikit,
mencoba memutus kontak mata. Ia tahu dirinya lusuh, rambutnya acak-acakan, kulitnya gelap oleh matahari dan debu, pakaiannya jauh dari layak. Tidak ada alasan bagi wanita seperti itu untuk menaruh perhatian, kecuali jika ia salah sangka. Dalam hati, ia beristighfar pelan. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah yang aku tak mengerti, bisiknya. Wanita itu menggerakkan tangannya pelan, seperti ingin membuka pintu. Namun sebelum itu terjadi, ia hanya menunduk sedikit, lalu mengangkat wajah lagi, matanya berkaca-kaca. Rahman melihat kilau air di sudut matanya, tapi ia tidak tahu apa yang menyebabkannya. Apakah iba? Atau ada sesuatu di masa lalu yang tiba-tiba muncul di pikirannya? Beberapa orang yang melintas mulai melirik ke arah mereka. Pemandangan ini memang aneh. Mobil mewah berhenti di depan seorang gembel, dan seorang wanita cantik menatapnya seolah sedang menghadapi sesuatu yang sangat pribadi. Ada yang memperlambat langkah, ada pula yang pura-pura tidak melihat tapi matanya jelas mengawasi. Rahman menggenggam erat tas kain usangnya. Tidak ada rasa bangga, tidak pula rasa rendah diri yang berlebihan, hanya kewaspadaan. Hidup di jalan mengajarkannya bahwa setiap hal yang tampak baik bisa saja menjadi pintu bagi masalah besar. Jangan terburu-buru, ia mengingatkan dirinya. Dengarkan dulu apa maksudnya. Mobil itu tetap diam di tempat. Mesin berputar pelan, seolah menunggu keputusan yang tak kunjung diambil. Dari dalam, wanita itu tidak menunjukkan tanda akan pergi. Sebaliknya, ia seperti menahan sesuatu yang ingin sekali diucapkan namun terhalang oleh gumpalan perasaan yang sulit diurai. Rahman akhirnya mengangkat wajah, mencoba membaca gerak bibirnya. Wanita itu menghembuskan napas panjang, menatapnya dengan sorot yang tidak berpindah sedikit pun. Tidak ada keraguan di tatapan itu. Seakan-akan ia yakin pada apa yang dilihatnya. Yakin bahwa Rahman adalah orang yang ia cari. Pak, suaranya pelan, hampir tenggelam oleh bunyi lalu lintas dari kejauhan. Satu kata itu membuat Rahman merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memanggilnya dengan nada seperti itu. Nada yang tidak memandang rendah, tidak mengasihani, tapi mengenal. Rahman hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia menunggu, namun wanita itu justru diam lagi. Seakan sedang mengukur keberanian untuk melanjutkan kata-katanya. Waktu berjalan lambat. Lampu lalu lintas di ujung jalan berubah warna beberapa kali, namun mobil itu tetap di situ. Di benak Rahman, berbagai kemungkinan muncul. Apakah ia salah sasaran? Apakah ia mencari seseorang yang mirip dengannya? Atau ini hanya kebetulan yang tidak berarti? Namun hatinya berkata lain. Ada sesuatu di udara malam ini yang berbeda. Sesuatu yang membuatnya tidak ingin pergi begitu saja. Wanita itu menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah dengan tatapan yang lebih dalam. Dan pada detik itulah Rahman merasa, sesuatu akan berubah. Ia belum tahu apa, tapi angin malam membawa firasat yang sulit dibantah. Suara mesin yang lembut, tatapan yang tak beranjak, dan udara yang menegang di antara mereka. Semuanya seperti jeda panjang sebelum pintu menuju sesuatu yang asing terbuka. Rahman menghela napas, menegakkan punggung. Jika ini adalah awal dari sesuatu, ia hanya bisa berharap semoga Allah menjaganya dari arah manapun peristiwa ini akan datang. Udara malam terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang enggan dibocorkan. Rahman masih duduk di pinggir trotoar. Tubuhnya setengah condong ke depan, menatap wanita di balik pintu mobil mewah itu. Kaca jendela yang sudah terbuka memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Paras yang seolah berasal dari dunia yang berbeda. Cantik, namun bukan kecantikan yang membuat orang minder. Ada kelembutan yang menyusup ke dada dan membuat napas terasa sesak. Mata wanita itu tak lepas darinya. Pandangan mereka terkunci dalam keheningan yang memakan waktu lebih lama dari seharusnya. Rahman bukan orang yang mudah gelisah hanya karena tatapan orang lain. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu di sorot mata itu yang membuatnya seperti dilucuti, disibak satu persatu lapisan hidupnya, sampai tersisa dirinya yang paling rapuh. Tatapan itu bukan hanya melihat jasadnya yang kumuh. Tatapan itu seperti menembus masa lalu, melewati debu dan lumpur yang selama ini menutupinya.
Seakan wanita itu mampu melihat siapa Rahman sebelum dunia mengubahnya menjadi gembel yang duduk di trotoar malam ini. Rahman menelan ludah. Dadanya berdesir. Dalam tatapan itu ada pengakuan. Ada rasa ingin bicara. Ada luka yang ia tak mengerti. Dan lebih aneh lagi, ia merasakan semacam getaran di hatinya. Sebuah rasa yang tak semestinya hadir di pertemuan tanpa nama ini. Kenapa dia menatap seperti itu? Pikirnya. Pertanyaan itu berputar, membuat pikirannya campur aduk. Di satu sisi, ia ingin mengalihkan pandangan, memutus koneksi yang terasa terlalu pribadi untuk dua orang asing. Namun di sisi lain, ada kekuatan yang menahannya di tempat. Wanita itu akhirnya melangkah keluar. Pintu mobil terbuka dengan suara pelan namun tegas. Sepatu haknya menjejak aspal dengan bunyi yang bersih. Kontras dengan suara-suara jauh dari kendaraan di jalan besar. Gaun sederhana namun elegan yang ia kenakan bergerak pelan mengikuti langkahnya. Setiap gerakan terasa terukur, seolah ia sedang mendekati sesuatu yang sangat rapuh dan tak boleh disentuh sembarangan. Rahman menunduk lagi, kali ini bukan karena malu, tapi untuk melindungi diri dari perasaan yang belum ia pahami. Ia menghela napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang entah kenapa mulai berlari. Wanita itu berhenti tepat di depannya. Jarak mereka hanya tinggal satu langkah. Rahman bisa melihat ujung jemarinya yang bergetar. Bisa merasakan aroma parfum lembut yang terbawa angin. Dan ketika ia mengangkat wajah, tatapan itu kembali menemuinya. Lebih dekat, lebih dalam, lebih mengguncang. Apakah ini benar-benar aku yang dia lihat? Batin Rahman. Ia merasa seolah semua lapisan pertahanan yang ia bangun selama hidup di jalanan runtuh begitu saja. Tatapan itu membuatnya merasa terlihat, benar-benar terlihat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia hanya menjadi bayangan di mata orang-orang. Wanita itu membuka mulutnya, namun kata-kata tertahan di tenggorokan. Rahman bisa melihat bibirnya bergerak sedikit, seolah mengucapkan sesuatu tanpa suara. Air mata menggenang, membuat kilau matanya semakin tajam. Bukan tangisan yang keras, tapi tangisan yang datang dari luka yang dalam. Rahman, yang biasanya mampu menjaga jarak dari emosi orang lain, kali ini merasa terhanyut. Ada bagian di dalam dirinya yang ingin bertanya, ingin tahu mengapa wanita ini menatapnya seperti sedang memegang kenangan yang begitu berharga. Namun, ia menahan diri. Jalanan malam itu terlalu hening untuk kata-kata, dan ia takut jika ia bicara, semuanya akan pecah dan hilang. Detik demi detik berlalu, namun rasanya seperti menit. Mata mereka terikat dalam bahasa yang hanya mereka berdua yang mengerti, meski Rahman sendiri belum bisa membaca artinya. Dan di tengah-tengah itu semua, ia merasakan satu hal yang jelas, bahwa tatapan ini bukanlah tatapan kebetulan. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang akan mengubah arah langkahnya, meski ia belum tahu kemana. Rahman memalingkan wajah sejenak, menghela napas untuk meredakan gejolak di dadanya. Tapi saat ia kembali menatap, wanita itu masih berdiri di sana, tak bergeming, seolah menunggu sesuatu yang ia sendiri belum berani minta. Dan Rahman pun tahu, malam ini tak akan berakhir seperti malam-malam sebelumnya. Tatapan itu telah mengguncangnya, dan getarannya belum berhenti. Langkah wanita itu berhenti hanya sejengkal di depan Rahman. Wajahnya kini tak lagi sekadar menatap, tapi memandangi seperti seseorang yang sedang menimbang keputusan penting. Udara di sekitar mereka terasa berat, seakan setiap partikel malam ikut menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rahman mengangkat pandangan pelan-pelan, mencoba membaca isyarat di wajahnya. Tidak ada kerut marah, tidak ada sorot curiga, hanya tatapan yang sulit diterjemahkan. Sebagian adalah iba, sebagian lagi seperti keyakinan yang telah lama mengendap. Wanita itu menelan ludah, lalu menghembuskan napas seolah mencoba mengusir kegugupan. Masuklah. Suaranya pelan, namun jelas. Dua suku kata itu, meski sederhana, terdengar seperti dentuman keras di telinga Rahman. Kata-kata yang biasanya tidak berarti apa-apa, malam ini menjadi sesuatu yang asing, sekaligus mengundang. Rahman terdiam. Ia bahkan tidak langsung mengerti maksudnya. Apakah ia benar-benar diminta masuk ke dalam mobil mewah itu? Atau sekadar diajak menyingkir dari trotoar? Matanya berkedip cepat,
mencari tanda bahwa ia tidak salah dengar. Tapi wanita itu tidak mengulanginya. Ia hanya berdiri, menatap, menunggu. Di sekeliling mereka, beberapa orang memperlambat langkah. Ada yang berpura-pura melihat layar ponsel, ada yang pura-pura mengikat tali sepatu, tapi mata mereka jelas tertuju pada pemandangan ini. Mobil hitam yang mahal, wanita cantik yang berdiri anggun, dan seorang gembel lusuh yang diajak masuk. Ini pemandangan yang tidak biasa. Rahman merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ada rasa canggung, tapi juga waspada. Dunia jalanan telah mengajarkannya untuk tidak percaya begitu saja pada ajakan yang datang tanpa alasan. Ia menarik napas panjang, lalu menatap wanita itu lagi. Kenapa? Pertanyaan itu hampir keluar. Namun ia telan kembali. Ia khawatir, jika ia bertanya sekarang, ia akan merusak keheningan yang sedang menggantung seperti benang halus di udara. Wanita itu menggerakkan sedikit tangannya, menunjuk ke arah pintu mobil. Gerakan kecil, tapi cukup untuk mengukuhkan maksudnya. Masuklah, ucapnya lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Bukan nada memaksa, tapi seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu dan tidak ingin menariknya kembali. Rahman merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ada bagian dari dirinya yang ingin melangkah, ingin tahu alasan di balik ajakan ini. Tapi ada juga bagian yang keras kepala, yang takut jika langkah itu justru membawanya ke jurang yang lebih dalam. Ia memejamkan mata sejenak, memohon dalam hati. Ya Allah, jika ini baik untukku, mudahkanlah. Jika buruk, palingkanlah. Keheningan yang terjadi setelah itu bukanlah keheningan kosong. Jalanan tetap ramai di kejauhan, bunyi mesin motor, langkah kaki, percakapan orang yang terburu-buru. Tapi di sekitar mereka, seolah ada lingkaran tak kasat mata yang meredam semua suara. Rahman bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia juga bisa mendengar tarikan napas wanita itu, sedikit cepat. Seakan ia pun sedang menahan sesuatu. Mata mereka kembali bertemu. Kali ini Rahman melihat ada dorongan yang tulus di tatapan itu. Sebuah permintaan yang lebih dalam dari sekadar ajakan fisik. Seolah wanita itu tidak hanya ingin membawanya pergi dari trotoar ini, tapi juga dari sesuatu yang lebih luas, dari hidup yang telah menahannya terlalu lama. Rahman menggerakkan jarinya pelan di atas kain tas lusuhnya. Ia tahu, jika ia mengiyakan ajakan ini, ia sedang membuka pintu pada hal yang tak bisa ia prediksi. Dan jika ia menolak, ia mungkin tak akan pernah tahu kenapa wanita ini datang, kenapa malam ini berbeda dari semua malam sebelumnya. Wanita itu menunduk sedikit, lalu berkata dengan nada nyaris berbisik, "Aku mohon." Dua kata itu meruntuhkan sebagian besar pertahanan Rahman. Tidak ada orang yang pernah memohon padanya sejak ia terjatuh ke jalanan. Semua orang hanya memerintah, menghardik, atau mengabaikan. Dan kini, seseorang yang jelas-jelas datang dari dunia yang berbeda, justru merendahkan dirinya untuk meminta. Rahman mengangkat wajahnya sepenuhnya, menatap lekat-lekat. Ada getaran halus di dadanya, antara takut dan penasaran, antara ragu dan keyakinan samar. Ia tahu, apapun yang ia putuskan malam ini akan menjadi titik balik, entah menuju cahaya atau kegelapan. Namun sebelum ia menggerakkan kakinya, Rahman menarik napas panjang sekali lagi. Ia ingin memastikan bahwa langkahnya bukan karena terpesona pada mobil atau wajah cantik ini, tapi karena ia merasa ada alasan yang lebih besar di baliknya. Malam semakin pekat, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke bodi mobil hitam itu, dan udara di antara mereka semakin syarat dengan sesuatu yang sulit diuraikan. Ajakan itu masih tergantung di udara, seperti benang tipis yang siap putus atau terikat selamanya. Rahman belum menjawab, tapi hatinya sudah mulai condong, meski ia sendiri belum berani mengakuinya. Suara pintu mobil yang tertutup rapat bergema lembut, tapi di telinga Rahman, bunyi itu seperti penanda bahwa ia baru saja melangkah ke dunia lain. Aroma interior mobil menyergapnya. Wangi kulit sintetis yang bersih, berpadu dengan parfum lembut yang sama ia rasakan ketika wanita itu berdiri di depannya tadi. Kelembutan kursi tempatnya duduk kontras tajam dengan kerasnya trotoar yang selama ini menjadi alas tubuhnya. Wanita itu duduk di kursi pengemudi, kedua tangannya menggenggam setir,
matanya lurus menatap jalan di depan. Mesin bergetar halus, mengantarkan keheningan yang tegang. Rahman menatap keluar jendela, mencoba mengalihkan perhatiannya dari segala hal asing yang kini mengelilinginya. Namun, kaca mobil yang bersih justru memantulkan wajahnya sendiri, kusut, lelah, dan asing bahkan bagi dirinya. Mobil melaju perlahan, meninggalkan keramaian jalan utama. Lampu-lampu kota bergeser di kaca jendela, seperti bayangan kenangan yang berusaha masuk. Rahman merasakan perasaan tak nyaman mulai muncul. Setiap kali mobil melewati jalan atau sudut tertentu, potongan-potongan masa lalunya muncul begitu saja, tanpa ia undang. Ia mengingat masa ketika hidupnya masih teratur. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar, mengambil wudhu, lalu duduk di ruang kecil di belakang rumah untuk membaca mushaf. Saat matahari mulai naik, suara anak-anak memanggil dari halaman. Mereka datang untuk mengaji. Rahman dulu adalah guru yang sederhana, tapi ia tahu setiap huruf yang ia ajarkan adalah amanah. Namun, semua itu hancur dalam waktu yang terasa singkat. Fitnah yang dilemparkan padanya menghancurkan nama baiknya. Ia dituduh mengambil uang sumbangan yang sebenarnya tak pernah ia sentuh. Orang-orang yang dulu menaruh hormat mulai menjauh. Satu persatu murid berhenti datang. Rumahnya dijual untuk membayar hutang yang bukan miliknya. Dan ketika ia mencoba menjelaskan, tak ada telinga yang mau mendengar. Mobil berbelok ke jalan yang lebih sunyi. Pohon-pohon besar berbaris di pinggir. Bayangannya jatuh menutup separuh cahaya jalan. Rahman menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Perjalanan ini seakan mengupas kembali semua luka yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Wanita di sampingnya tidak banyak bicara. Sesekali ia melirik Rahman, tapi cepat kembali memandang ke depan. Ada jeda panjang di antara mereka. Jeda yang terasa penuh oleh hal-hal yang tak terucap. Rahman bisa merasakan kalau wanita itu menyembunyikan sesuatu yang mungkin berkaitan dengannya. Rahman kembali memejamkan mata. Dalam kegelapan di balik kelopak, wajah-wajah masa lalu muncul. Wajah murid-murid kecil yang pernah ia ajari membaca huruf hijayah. Wajah tetangga yang dulu tersenyum ramah setiap ia lewat. Dan wajah sahabat yang pada akhirnya memilih percaya pada gosip daripada pada persaudaraan mereka. Mobil berhenti sebentar di lampu merah. Di luar, seorang pengamen melintas sambil memetik gitar tua. Suaranya serak, menyanyikan lagu tentang perjalanan hidup yang berat. Rahman memandangi anak muda itu dan merasa seolah sedang melihat dirinya sendiri. Bedanya, ia tak lagi punya keberanian untuk menyanyi di tengah jalan. Lampu hijau menyala. Mobil kembali melaju, membawa Rahman semakin jauh dari titik awal pertemuan mereka. Tapi semakin jauh mereka pergi, semakin dalam kenangan itu menggali. Ia teringat bagaimana malam-malamnya dulu dihabiskan di sajadah, memohon pada Allah agar membersihkan namanya, meski pada akhirnya ia harus menerima bahwa tak semua kebenaran dibuktikan di dunia. Tiba-tiba, wanita itu berbicara. Suaranya lembut, tapi terdengar seperti menahan sesuatu yang berat. Banyak orang kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan dirinya. Kau salah satunya, bukan? Rahman menoleh perlahan, mencoba membaca maksud dari kalimat itu. Namun ia hanya melihat matanya yang fokus ke jalan, dengan kilau air yang tak tumpah. Rahman tidak menjawab. Kata-kata yang ingin ia ucapkan justru terjebak di tenggorokan. Ia memilih diam, membiarkan suara mesin mobil menjadi pengganti percakapan. Dalam diam itu, ia kembali berbicara dalam hati. Ya Allah, jika ini perjalanan menuju kebaikan, kuatkan aku. Jika ini ujian lain, berilah aku kesabaran seperti yang kau berikan di masa lalu. Perjalanan itu terasa panjang, namun bukan karena jarak. Setiap tikungan seperti membukakan lembar baru dari buku hidupnya yang sudah lama ia tutup. Dan Rahman tahu, meski ia tak mengerti tujuan akhirnya, mobil ini sedang membawanya ke arah yang akan mengubah segalanya. Mobil melambat ketika memasuki sebuah kawasan yang terasa asing sekaligus akrab bagi Rahman. Jalanan di sini lebih rapi, lampu-lampunya teratur, dan setiap rumah berdiri megah dengan pagar tinggi yang dijaga ketat. Udara di lingkungan ini bahkan terasa berbeda, lebih tenang, lebih bersih,
seolah terpisah dari hiruk-pikuk dunia di luar. Rahman menatap dari balik jendela, dan perlahan-lahan, detak jantungnya berubah ritmenya. Pandangannya menangkap sebuah rumah besar di ujung jalan, dikelilingi taman yang tertata rapi dengan lampu taman yang memancarkan cahaya hangat. Rumah itu, ia mengenalnya. Bukan sekadar karena bentuknya yang mencolok, tapi karena setiap detailnya terpatri di ingatan. Tangannya mengepal di atas lutut. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kebetulan. Namun ketika mobil berhenti tepat di depan pagar besi hitam yang ia hafal betul ukirannya, Rahman tahu, ini bukan kebetulan. Napasnya memburu. Pandangan matanya tak bisa lepas dari teras luas dengan pilar-pilar putih yang pernah ia sapu setiap pagi bertahun-tahun lalu. Wanita itu mematikan mesin. Keheningan yang tercipta membuat bunyi detak jam digital di dashboard terdengar jelas. Ia tidak segera turun, seolah memberi Rahman waktu untuk mencerna kenyataan. Rahman memalingkan wajahnya ke arah taman di sisi kiri. Matanya menangkap ayunan kayu yang menggantung di bawah pohon mangga besar. Ayunan itu dulunya sering ia dorong pelan untuk seorang anak kecil yang tertawa lepas sambil memanggilnya, "Guru." Kakinya terasa berat ketika pintu mobil terbuka. Udara malam di kawasan ini membawa aroma bunga melati dari taman depan. Setiap langkah yang ia ambil menuju pagar terasa seperti menggali lapisan-lapisan ingatan yang sudah lama terkubur. Ada suara hatinya yang berkata untuk berbalik. Namun ada juga kekuatan tak terlihat yang mendorongnya maju. Gerbang terbuka otomatis, disertai bunyi gesekan besi yang khas. Rahman berjalan perlahan di belakang wanita itu, melewati jalur batu yang membelah taman. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya ke wajahnya, menyingkap setiap kerut yang dibentuk oleh tahun-tahun penuh ujian. Ia bisa merasakan tatapan mata dari penjaga rumah yang berdiri di sudut, meski tak ada sepatah kata pun yang terucap. Saat kakinya menginjak anak tangga pertama menuju teras, sebuah gelombang perasaan menghantamnya. Ia teringat saat pertama kali menginjakan kaki di sini bertahun-tahun lalu, ketika rumah ini masih baru dan penghuninya penuh semangat membangun keluarga. Ia pernah diundang untuk mengajar mengaji anak-anak di rumah ini. Ia masih ingat ruang tamu yang hangat, suara tawa, aroma teh manis yang disajikan setiap selesai pelajaran. Namun semua itu berakhir tiba-tiba, tanpa perpisahan. Fitnah yang menimpanya membuat semua pintu tertutup, termasuk pintu rumah ini. Malam-malam ia mencoba tidur di emperan, sementara cahaya dari rumah ini tetap menyala, tak lagi untuknya. Dan kini, entah bagaimana, ia kembali berdiri di depan pintu yang sama, pintu yang dulu seolah menghilang dari hidupnya. Wanita itu menoleh sejenak, menatap Rahman dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada sedikit gugup di matanya, bercampur dengan keteguhan yang jelas. Ia mengeluarkan kunci, membukanya, lalu mendorong pintu besar itu. Bunyi engsel yang bergerak pelan terdengar seperti bisikan masa lalu yang kembali hidup. Rahman berhenti sejenak di ambang pintu. Matanya menyapu ruangan yang tersaji di depannya, lantai marmer yang mengkilap, dinding krem yang dihiasi lukisan kaligrafi, dan sebuah rak buku besar di sudut yang masih menyimpan mushaf serta kitab-kitab agama. Seperti tak ada yang berubah, seolah waktu membeku sejak terakhir kali ia di sini. Langkahnya masuk terasa berat, tapi juga tak terhindarkan. Setiap benda di ruangan itu seperti berbicara kepadanya. Meja kopi yang pernah ia rapikan, sajadah di sudut yang pernah ia bentangkan untuk salat berjamaah, bahkan vas bunga di meja tengah yang masih sama seperti dulu. Udara di dalam rumah ini membawa aroma yang familiar, perpaduan wangi kayu manis dan melati. Aroma yang dulu menenangkan hatinya setiap kali ia selesai mengajar. Aroma yang kini justru membangkitkan rasa haru bercampur perih. Rahman berdiri mematung di ruang tamu, merasakan langkah waktu mundur ke masa ketika ia masih disambut di sini sebagai guru yang dihormati. Kini, ia kembali sebagai seseorang yang nyaris tak punya apa-apa. Namun, entah mengapa, ia merasakan sebuah tarikan yang kuat, seperti Allah sedang menuntunnya untuk menghadapi sesuatu yang sudah lama ia hindari. Wanita itu mempersilakan Rahman duduk, namun ia masih terpaku di tempatnya. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Bukan karena ia tidak ingin duduk, tapi karena ia sedang mencoba menerima kenyataan bahwa ia kembali di rumah yang pernah menjadi bagian penting dari hidupnya.
Dan malam itu, di tengah keheningan yang nyaris suci, Rahman sadar. Perjalanannya bersama wanita ini bukan hanya membawanya dari jalanan menuju rumah besar ini. Perjalanan ini membawanya kembali ke titik di mana semuanya bermula, dan mungkin, tempat di mana ia akan menemukan jawaban dari segala yang pernah hilang. Ruang tamu itu seakan menghisap Rahman ke dalam pusaran masa lalu. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut yang menari di permukaan lantai marmer. Sofa empuk berwarna krem masih berada di posisi yang sama seperti dulu, lengkap dengan bantal-bantal hias yang rapi. Di dinding, jam besar berdetak pelan. Jarumnya bergerak mantap seolah menjadi saksi bisu perjalanan waktu yang panjang. Wanita itu mempersilakan Rahman duduk, namun ia tetap berdiri beberapa langkah dari sofa. Kakinya terasa berat, seperti disemen oleh kenangan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, berhenti lama pada sebuah meja kecil di pojok yang di atasnya berdiri figura foto. Dari jarak ini, ia masih bisa mengenali wajah seorang anak kecil yang tersenyum lebar, duduk di pangkuan seorang wanita yang muda dan anggun. Wanita itu, yang kini berdiri di hadapannya, menarik napas panjang. Ia berjalan perlahan ke arah meja itu, mengambil figura, lalu menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Rahman melihat jemarinya sedikit bergetar saat ia mengusap permukaan kaca figura, seolah mencoba menghapus debu yang nyaris tak ada. "Guru," ucap wanita itu pelan. Suaranya nyaris pecah. Rahman terkejut, seolah kata itu memukul hatinya dengan keras. Ia belum mendengar panggilan itu selama bertahun-tahun. Panggilan yang dulu sering diucapkan anak-anak di kampung ini, dengan suara riang penuh hormat. Wanita itu menoleh, menatapnya dengan tatapan yang penuh emosi. "Apakah guru ingat? Dulu, setiap sore, saya duduk di depan guru, membaca huruf demi huruf dari Iqra. Guru selalu sabar, bahkan ketika saya mengulang kesalahan yang sama berkali-kali." Rahman menelan ludah, merasakan dadanya menghangat sekaligus perih. Potongan-potongan kenangan mulai kembali. Ya, ia ingat. Gadis kecil dengan rambut diikat dua, duduk di atas tikar pandan, menggenggam buku kecil dengan tangan mungilnya. Senyumnya sering muncul setiap kali berhasil membaca satu ayat dengan lancar. Wanita itu melangkah mendekat. Matanya kini dipenuhi air yang siap jatuh. "Guru, saya tidak pernah lupa. Tidak pernah. Bahkan ketika semua orang menjauh dari guru, saya tahu guru tidak bersalah." Suaranya bergetar. "Saya masih ingat malam itu, ketika kabar fitnah itu menyebar. Saya menangis, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya anak kecil. Guru, saya tidak bisa membela guru." Rahman mengalihkan pandangannya, berusaha menahan gelombang emosi yang mulai mendesak di dadanya. Ia sudah lama mencoba mengubur masa lalu, menumpuknya dengan sabar dan pasrah. Namun, malam ini, semua itu seperti dibongkar kembali tanpa ampun. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan suaranya. "Guru pernah menyelamatkan nyawa saya." Rahman menoleh cepat, tidak mengerti maksudnya. Wanita itu melanjutkan, "Suatu sore, saat saya bermain di halaman, bola saya menggelinding ke jalan. Sebuah motor melaju kencang, dan guru berlari menarik saya. Saya hampir mati waktu itu. Tapi guru justru yang terluka. Lutut guru berdarah, dan guru tetap tersenyum sambil bilang tidak apa-apa." Rahman terdiam. Ingatan itu datang begitu saja, lengkap dengan rasa sakit di lututnya dan jeritan kecil yang ia dengar. Ia tidak pernah menganggap itu peristiwa besar, hanya naluri untuk melindungi anak yang ia ajar. Tapi bagi wanita ini, rupanya kejadian itu meninggalkan jejak yang dalam. Air mata wanita itu akhirnya jatuh. "Guru, saya tidak pernah membalas kebaikan itu. Dan malam ini, Allah mempertemukan kita lagi. Saya merasa ini bukan kebetulan." Suaranya pecah di akhir kalimat, membuat Rahman merasakan getaran halus di dadanya. Ia ingin berkata sesuatu, namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengucap pelan dalam hati, "Ya Allah, jika ini adalah jalan MU untuk membukakan tabir masa lalu, maka berikan aku kekuatan untuk menerimanya." Keheningan meliputi ruang tamu,
Hanya terdengar suara detik jam yang terasa semakin keras. Wanita itu menyeka air matanya. Namun tatapannya tetap tak lepas dari Rahman. Dan di sana, di antara perabot yang menjadi saksi masa lalu mereka, udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena beban fisik, tapi karena kebenaran yang mulai keluar dari persembunyiannya. Rahman menyadari, malam ini ia tidak hanya kembali ke rumah yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia kembali ke hati seseorang yang tak pernah melupakannya, meski dunia memaksa mereka berpisah. Dan itu, bagi Rahman, adalah ujian sekaligus rahmat yang harus ia hadapi dengan hati yang paling jernih. Keheningan yang membungkus ruang tamu itu akhirnya pecah ketika Rahman menarik napas panjang. Wanita di hadapannya masih memegang figura foto, namun kini duduk di ujung sofa, tatapannya tak lepas dari wajahnya. Ia seperti menunggu Rahman mengucapkan sesuatu yang mungkin sudah lama ingin ia dengar. Rahman menunduk. Jemarinya saling menggenggam erat. Ia tidak pernah bercerita panjang kepada siapapun tentang masa jatuhnya. Di jalanan, cerita seperti itu hanya menjadi bahan olok-olok atau belas kasihan yang menyakitkan. Tapi malam ini, entah mengapa, ia merasa pintu itu harus dibuka. Aku tidak menghilang karena ingin. Rahman memulai pelan. Suaranya serak. Aku menghilang karena dunia memaksaku pergi. Wanita itu mencondongkan tubuh. Matanya membulat. Rahman mengangkat wajah, menatap kosong ke arah rak buku di sudut ruangan, seolah mencari keberanian di antara kitab-kitab yang dulu menjadi teman setianya. Waktu itu, hidupku sederhana, lanjutnya. Pagi mengajar anak-anak, siang bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan. Malamnya mengulang pelajaran dan membaca. Aku tidak kaya, tapi hatiku cukup. Sampai suatu hari, uang sumbangan pembangunan musyalah hilang. Rahman menghela napas berat. Matanya menerawang jauh. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Tapi entah bagaimana, namaku yang disebut. Katanya aku yang memegang uang itu terakhir kali. Padahal aku hanya dititipi. Dan aku sudah menyerahkannya kepada bendahara. Saat aku ingin membela diri, semua bukti seolah hilang. Orang yang dulu memanggilku guru mulai memanggilku pencuri. Suara Rahman mulai pecah di ujung kalimatnya. Yang paling membuatku sakit, bukan karena mereka tak percaya, tapi karena mereka percaya pada orang lain yang bahkan tak mereka kenal dekat. Aku dituduh, diusir dari musyalah, bahkan rumah kontrakanku tak lagi mau menerimaku. Wanita itu menutup mulut dengan telapak tangannya, berusaha menahan emosi. Air matanya sudah kembali menggenang. Rahman melanjutkan, suaranya lebih rendah namun mantap. Aku mencoba bertahan di kampung sebelah, tapi gosip lebih cepat dari langkahku. Tak ada yang mau memberiku pekerjaan. Aku menjual semua yang kupunya, termasuk kitab-kitab yang dulu menjadi kebanggaanku, demi makan sehari-hari. Sampai akhirnya, aku benar-benar tak punya apa-apa. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat malam-malam yang ia lalui di emperan toko. Malam pertama tidur di jalan, dinginnya bukan hanya dari udara, tapi dari hati orang-orang yang melewatiku tanpa melihatku. Aku pernah kelaparan sampai harus minum air keran musyalah untuk bertahan. Pernah dipukul preman karena dianggap mengganggu tempat mereka mencari uang. Pernah juga diusir dari trotoar oleh pedagang yang takut dagangannya tak laku jika aku ada di dekatnya. Wanita itu terisak. Kini tak berusaha menahan air matanya. Tapi, Rahman mengangkat wajahnya, menatap lurus. Meski semuanya diambil dariku, aku tidak mau meninggalkan satu hal, solat. Aku percaya, selama aku masih sujud, aku masih punya tempat untuk pulang. Dan setiap kali aku sujud, aku memohon pada Allah agar tidak memberiku kebencian kepada orang-orang yang menjatuhkanku. Aku takut, jika hatiku dipenuhi benci, aku akan mati sebelum sempat memaafkan. Suaranya bergetar, namun tatapannya tajam. Mungkin inilah yang menjaga aku tetap hidup di jalanan. Bukan makanan, bukan bantuan, tapi keyakinan bahwa Allah masih melihatku. Wanita itu menunduk. Air matanya jatuh membasahi punggung tangannya. Guru, bagaimana bisa guru bertahan sendirian seperti itu? Rahman menggeleng pelan. Aku tidak sendirian. Aku punya doa. Dan doa,
Selalu bersamaku, bahkan ketika semua orang pergi. Ruang tamu kembali sunyi, namun kali ini keheningannya bukan kosong. Ada beban berat yang kini terbagi, ada luka lama yang mulai terbuka tapi terasa sedikit lebih ringan karena diceritakan. Rahman menyandarkan punggungnya, menarik napas panjang. Ia tahu, menceritakan semua ini tidak akan mengubah masa lalu. Tapi setidaknya, malam ini, ia tidak lagi memikulnya sendirian. Setelah Rahman menceritakan kisah pahitnya, ruang tamu itu dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang asing, melainkan sunyi yang syarat dengan rasa hormat dan iba. Wanita itu duduk mematung. Jemarinya menggenggam tisu yang telah basah oleh air mata. Tatapannya pada Rahman kini bukan sekadar tatapan seseorang yang mengenang masa lalu, melainkan tatapan yang melihat sebuah kemuliaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Wanita itu menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Guru, izinkan saya melakukan sesuatu untuk membalas semua yang telah guru berikan pada saya, pada masa kecil saya, dan pada hidup saya." Rahman terdiam. Ia tidak mengerti maksud kalimat itu. Wanita itu kemudian berdiri, melangkah ke meja kecil di sudut, dan mengambil sebuah amplop tebal. Ia kembali dan meletakkannya di meja di depan Rahman. "Ini, untuk guru. Gunakan untuk memulai hidup baru. Tidak ada yang bisa menghapus luka masa lalu, tapi setidaknya, saya ingin melihat guru hidup dengan layak." Rahman memandang amplop itu lama sekali. Lalu ia tersenyum tipis, menggeleng perlahan. "Terima kasih. Tapi bukan ini yang aku butuhkan." Wanita itu tampak terkejut. "Tapi guru, ini cukup untuk membeli tempat tinggal, membuka usaha, atau apapun yang guru mau. Kenapa menolak?" Rahman mengalihkan pandangannya ke arah rak buku yang penuh mushaf dan kitab-kitab. "Yang kuinginkan, hanyalah kembali mengajar. Aku tidak mau harta yang membuatku lupa siapa aku. Aku pernah punya kesempatan untuk hidup enak. Tapi aku tahu, tugasku bukan di situ. Tugasku adalah menuntun orang, meski hanya satu anak, agar mereka bisa membaca ayat-ayat suci dengan benar." Kata-katanya diucapkan tanpa getaran keraguan. Rahman tidak bermaksud menolak karena gengsi, melainkan karena ia benar-benar tahu apa yang membuat hidupnya berarti. Wanita itu menunduk, lalu mengusap matanya. "Kalau begitu, tinggal di sini saja. Gunakan rumah ini sebagai tempat mengajar. Saya akan sediakan semua yang guru perlukan. Saya tidak mau guru kembali ke jalanan." Rahman terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Tawaran itu lebih sulit ditolak dibanding amplop tebal tadi. Bukan karena ia menginginkan kenyamanan rumah besar ini, melainkan karena ia tahu di sini ada peluang untuk kembali memberi manfaat. Namun, hatinya tetap berhati-hati. "Aku hanya akan menerima, jika semua ini bukan untuk memuliakan aku di mata manusia, tapi agar kita sama-sama dimuliakan di mata Allah." Wanita itu tersenyum sambil menahan tangis. "Guru, dari dulu, itu yang membuat saya kagum pada guru. Guru tidak pernah mencari penghormatan dari manusia. Tapi justru karena itu, guru layak dihormati." Rahman merasakan sesuatu yang hangat menyelinap di dadanya. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata yang begitu tulus. Bukan pujian kosong, bukan belas kasihan yang merendahkan, melainkan pengakuan bahwa meskipun ia jatuh sedalam-dalamnya, kehormatan sejatinya tetap utuh. Ia teringat masa-masa di jalan, saat orang memandangnya sebelah mata, menganggapnya tidak berharga. Malam ini, di ruangan ini, tatapan itu tergantikan oleh pandangan penuh penghargaan. Dan ia tahu, penghormatan yang datang dari hati yang tulus adalah salah satu nikmat terbesar yang bisa dirasakan manusia. Rahman akhirnya berkata pelan, "Kalau begitu, izinkan aku kembali mengajar. Mulai besok, aku tidak butuh banyak, hanya beberapa mushaf, papan tulis, dan tikar untuk duduk." Wanita itu mengangguk cepat. Air matanya kembali jatuh. "Semua akan saya siapkan, guru. Saya janji." Dalam hati, Rahman bersyukur. Ia merasa seperti seorang yang baru saja mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga dari emas. Kehormatan. Bukan kehormatan yang diarak dan dibanggakan,
melainkan kehormatan yang diam-diam menguatkan jiwa. Dan di dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau memulihkan bukan hanya hidupku, tapi juga harga diriku." Ruang tamu itu kini tak lagi sekadar saksi pertemuan dua manusia. Malam itu, ruang itu menjadi saksi kembalinya sebuah kehormatan yang pernah dirampas, namun tak pernah benar-benar hilang. Rahman tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melangkah lagi dengan kepala tegak, bukan karena dunia mengakuinya, tapi karena ia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhannya. Pagi merayap pelan di kampung itu, menaburkan cahaya tipis di atap seng dan dinding rumah yang baru saja dicuci embun. Di pelataran masjid kecil, tikar anyam dibentang rapi. Anak-anak berbaris memegang mushaf baru, hadiah yang semalam dijanjikan dan kini sudah terhampar seperti daun hijau segar. Rahman datang paling awal. Ia menata sandal di teras, menepikan sapu lidi, lalu memeriksa mikrofon yang suka mendengung bila disentuh. Wajahnya tenang, namun di dalam dadanya ada gelombang halus yang sulit ditenangkan. Hari ini ia diminta menjadi imam. Orang-orang berdatangan. Ada yang dulu mengenalnya samar, ada yang hanya mendengar kabarnya dari gosip. Mereka saling bisik, menilai lelaki berjaket lusuh yang kini berdiri di mihrab. Wanita yang menjemputnya dengan mobil mewah itu duduk di saf belakang hijab, menunduk dalam. Di sudut serambi, seorang lelaki tua bertongkat, mantan bendahara musyalah dulu, datang tertatih, ditemani anak bungsunya. Tatapannya gelap, seperti langit yang menyimpan hujan. Ikamah berkumandang. Rahman menatap saf-saf yang merapat, lalu menurunkan pandangannya pada sajadah yang sederhana. "Ya Allah," doanya lirih, "jangan angkat aku di mata manusia, angkatlah aku di sisi MU." Ketika ia mengangkat tangan, keheningan memadat. Suara bacaan pertamanya mengalir bening, tidak dikeraskan oleh amarah, tidak dilembutkan oleh pencitraan. Ayat-ayat yang dipilihnya seperti pulang ke rumah asalnya, tentang kesabaran, tentang janji, tentang mereka yang dizalimi namun dijaga. Di baris tengah, seorang lelaki paruh baya menunduk semakin dalam. Ia ingat ritme bacaan itu. Di baris kanan, seorang pemuda mengerjap. Dulu ia murid kecil yang sering dituntun Rahman mengeja huruf. Satu persatu, ingatan mereka bangkit tanpa diundang. Sore-sore penuh cahaya, papan tulis kapur, senyum seorang guru yang tidak pernah marah lebih dari perlu. Bacaan Rahman bergerak seperti angin yang menyingkap debu di jendela lama. Masjid itu mendadak sejuk. Ruku, sujud, lalu duduk di antara dua sujud. Rahman memohonkan ampun untuk semua, bahkan untuk mereka yang pernah menuduh. Di momen itulah, lelaki tua bertongkat itu tiba-tiba menggigil. Nafasnya tidak teratur. Anak bungsunya meraih bahu. Ketika salam diucapkan, para jamaah belum sempat beranjak. Lelaki tua itu sudah berdiri terseok, memanggil dengan suara serak, "Tunggu!" Semua menoleh. Ia melangkah ke depan dengan langkah yang memaksa. Wajahnya pucat, butir keringat merayap di pelipis. "Aku tak kuat menanggung ini lagi," katanya parau. "Orang yang kalian tuduh, bukan dia." Jemarinya menunjuk Rahman, lalu gemetar turun. "Uang sumbangan itu, aku yang mengambilnya. Bukan untuk kaya, untuk menutup hutang anakku. Aku berniat mengembalikan, tapi takut diketahui. Lalu aku biarkan fitnah tumbuh. Aku biarkan lelaki ini dibuang. Dosaku menahun." Masjid mengembuskan desahan panjang. Beberapa orang menutup mulut, sebagian menatap lantai, sebagian berdiri dengan mata melebar, seakan tembok bergerak. Wanita di saf belakang menunduk lebih dalam, bahunya bergetar. Rahman tidak bergeming. Ia menatap lelaki tua itu lama, tanpa murka, tanpa sorak. Matanya basah, namun bukan oleh kemenangan. Ia maju satu langkah, meraih lengan rapuh itu agar tak jatuh. "Duduklah," ucapnya pelan. "Biarkan lututmu beristirahat." Lelaki tua itu terseduh nyaris tanpa suara. "Maafkan aku," katanya, seperti anak kecil yang kehilangan arah. "Aku telah merampasmu dari tempatmu." Jamaah terdiam, hening yang sarat. Rahman menatap saf-saf yang mematung,
Lalu suaranya mengalun, menembus lengang. Saudara-saudara, ucapnya. Dulu namaku ditutup debu. Hari ini Allah menyingkapkannya. Bukan untuk mengangkatku, melainkan untuk menundukkan kita semua di hadapan kebenaran. Ia menoleh pada lelaki tua itu. Kesalahan tak membuatmu lebih rendah. Selama engkau kembali. Dan aku, bukan siapa-siapa, kecuali seorang hamba yang sedang belajar memaafkan. Di Serambi, seorang pemuda memukul dadanya pelan menahan sesal. Di saf depan, seorang pedagang tua menitikkan air mata, mengingat kalimat-kalimat tajam yang pernah ia lontarkan. Suara dengung mikrofon lenyap, berganti getar hati yang merata. Lelaki tua itu mengangguk-angguk, menangis seperti hujan yang akhirnya menemukan tanah. Aku akan mengembalikan semua, walau dengan menjual rumahku, katanya patah-patah. Aku siap menanggung akibat. Rahman menatapnya, lalu menggeleng ringan. Tanggunglah kepada Allah lebih dulu. Kepada manusia, kita bereskan dengan adil. Tapi hari ini, mintalah ampun. Dan izinkan aku menjadi saksi bahwa engkau pernah berani berkata jujur. Seorang anak kecil yang memegang mushaf mengangkat tangan malu-malu. Guru, apakah Tuan? Guru yang dulu. Suaranya jernih, memecah sisa kabut. Rahman menoleh. Bibirnya tertarik dalam senyum yang lama hilang. Jika engkau butuh dituntun mengeja, panggil aku begitu saja. Seperti isyarat, barisan jamaah maju satu-satu, menyalami, memeluk, menunduk, meminta maaf atas prasangka yang mereka pelihara. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya air mata yang jatuh pada punggung tangan, hanya dada yang mengempis melepas beban. Di belakang, wanita yang menjemput Rahman menatapnya melalui selatirai. Pandangannya penuh syukur yang tak menemukan kata. Di ambang mihrab, Rahman menegakkan punggung. Ia tidak berdiri lebih tinggi dari siapapun, namun cahaya yang memantul di wajahnya membuatnya tampak seperti seseorang yang telah kembali ke tempat asalnya. Suara hatinya mengucap syukur pelan. Ya Allah, Engkau mengembalikan dengan cara yang tak terpikir. Dan pada saat itulah, masjid kecil itu menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Kehormatan yang dulu dirampas, pulang sendiri tanpa diarak, dibawa oleh kejujuran dan diletakkan kembali di tempatnya, tepat di dada yang pernah dihinakan. Tak ada yang bergerak beberapa saat. Lalu, dari pengeras suara, terdengar suara muazin membersit pelan, seolah mengerti bahwa pagi butuh tanda. Jamaah menegakkan kepala. Rahman menunduk, menggenggam ujung sajadah. Dan pada detik terakhir sebelum riuh baru dimulai, sebelum pelukan, sebelum keputusan, sebelum langkah-langkah menyusun hari, udara di dalam masjid terasa penuh, bukan oleh nama Rahman, melainkan oleh nama yang lebih tinggi dari segala nama. Di sana, klimaksnya mencapai puncak paling sunyi, ketika manusia menyadari kemuliaan tak pernah jatuh di mata Allah, hanya tertutup sementara oleh debu waktu.